kalau ditanyakan apa program utama dari Kementerian Transmigrasi, dua. Satu adalah revitalisasi kawasan transmigrasi yang dulu sudah kami tempatkan, terus kemudian kami benahi lagi sekarang. Kemudian yang kedua adalah transformasi. Nah, dalam konteks transformasi ini Bapak, kemarin saya juga baru saja mengajak Duta Besar Tiongkok untuk mengunjungi satu di Merauke, Salor, kemudian yang kedua adalah Raja Ampat, kemudian yang ketiga Halmahera Utara, kemudian yang keempat di Manggarai Barat, dan yang kelima di Bali. Mereka katakan mereka ingin invest di Indonesia, tapi mereka tidak ingin lagi tambang. Apa yang bisa diberikan untuk diberdayakan di Indonesia? Pertama, kami ingin di beberapa tempat itu tadi dibangun industrialisasi dan hilirisasi. Laboratorium kami yang ada di Rempang pun saat ini, kami sedang bekerja sama dengan BP Batam, ada 150 hektar yang sedang sekarang ditinjau untuk dilakukan investasi insya Allah mulai awal tahun depan untuk shipyard atau galangan kapal. Jika ini bisa dilakukan, maka di awal saja selama pembangunan infrastrukturnya membutuhkan sekitar 3.000 sampai 4.000 tenaga kerja. Dalam 5 tahun itu akan sampai dengan 20.000 tenaga kerja. Nah, dalam konteks ini kami melihat justru saya baru mulai memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, mengapa transmigrasi adalah program yang strategis, karena apa yang beliau gaungkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu justru bisa diimplementasikan melalui program transmigrasi. Mengapa? Satu, lahannya itu tidak serahkan semuanya kepada swasta, tapi diolah bersama dengan masyarakat. Yang kedua, dalam pembangunan industri itu kan tidak langsung seketika bangun, butuh perizinan 1-2 tahun. Nah, kami sekarang sedang mencoba bekerja sama dengan Kemnaker supaya meningkatkan kapasitas penduduk lokalnya, agar ketika industrinya terbangun, maka tenaga kerjanya bisa diserap oleh industri. Selama ini selalu keluhannya dari industri itu mau mengambil tenaga kerja dari lokal, tetapi kemudian kapasitasnya tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan Patriot juga, sebetulnya kami juga sekarang sedang mencoba untuk masalah regulasinya ini lebih adaptif begitu. Kami ada pemikiran juga bahwa nanti di tiap-tiap kawasan transmigrasi itu sebetulnya bisa dibangun kampus-kampus satelit yang standarnya adalah standar nasional. Ini yang sedang kami coba bicarakan juga dengan Kemendikti Saintek. Hal-hal lain tadi sebetulnya ini yang paling sangat mendasar Bapak, masalah kebutuhan akan revisi Undang-Undang Transmigrasi. Karena misalkan contoh tadi masih banyaknya pemahaman-pemahaman yang nanti perlu kita sepakati bersama. Contoh misalkan kapan seorang warga negara dikatakan sebagai transmigran dan tidak transmigran lagi. Kalau mengacu kepada Undang-Undang Transmigrasi itu sekitar 5 tahun. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa kalau sudah transmigran, selamanya transmigran. Nah, ini juga perlu kita sepakati bersama. Yang kedua juga, ini ada kaitan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Di sana disampaikan bahwa masalah transmigrasi bersifat konkuren. Artinya, pada saat pembangunan satuan permukimannya, itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Tetapi setelah 5 tahun, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, kami juga diingatkan, apalagi dengan misalkan ada yang efisiensi di anggaran daerah, bagaimana kita bisa mendorong pemerintah daerah untuk ikut membantu daerah transmigrasi yang dimandatkan sesuai dengan amanat dari undang-undang. Belum lagi tadi juga misalkan, mengapa ada X kawasan transmigrasi tidak dibangun, tetapi satunya dibangun. Ini juga sesuai dengan amanat Bappenas, bahwa pembangunan penggelontoran insentif dari pemerintah pusat itu adalah diberikan kepada daerah yang ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi, yakni satuan budidaya, permukiman maupun tempat usaha yang telah disepakati, tidak hanya fokus kepada transmigrannya itu sendiri, tetapi juga kepada masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi.